Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pimpinan dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya, saya jangan lupa kalau saudara baru kali ini bertemu dengan channel ini, dan kalau saudara pernah ke channel ini tapi saudara belum melakukan, tolong untuk jangan lupa subscribe untuk memperkembangkan program ini. Dan juga klik itu like-nya, supaya kalau kami mengunggah video baru, saudara akan mendapatkan notifikasi yang pertama. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan pengajaran-pengajaran yang ada di dalam channel ini, saya mohon saudara untuk juga share dengan teman-teman saudara sebanyak-banyaknya. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan pelayanan ini dan saudara ingin mendukung pelayanan ini supaya makin berkembang dan makin maju, saya meminta saudara untuk mengirimkan persembahan saudara ke alamat daripada akun Bank Mandiri saya yang ada di bawah ini. Baik. Kita akan melanjutkan pertanyaan kita. Yang berasal dari Romo Michael Roring. Ya. Christos Anesti, ditulis waktu masih baru-baru saja Paskah, yang belum saya jawab. Ya baik, saya jawab Christos Anesti. Mau tanya yang mulia, bagi Ortodoks, Yesus Kristus itulah keselamatan. Dan keselamatan itulah Yesus Kristus. Jadi pribadinya yang jadi patokan. Nah, kalau orang yang diselamatkan itu artinya dia masuk dalam Yesus Kristus melalui misterion baptisan dan sebagainya. Dan Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Terus? Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, terima kasih. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi pada waktu kita, sesudah kita menerima keselamatan itu, dengan penyatuan kita kepada Yesus oleh iman dan melalui baptisan, maka iman itu harus diolah, dikerjakan. Jadi bukan berarti bahwa keselamatan itu karena hasil dari amal perbuatan, bukan. Tapi keselamatan yang berasal dari kasih anugerah yang diberikan kepada kita melalui energi ilahi, sehingga itu menjadi benih ilahi yang hadir di dalam diri kita, itu yang harus diolah. Karena namanya baru benih. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak Kapan kita lahir dari Allah? Waktu kita dibaptiskan, karena dalam baptisan kita menyatu dengan kematian Kristus, berarti manusia lama kita telah mati dengan
baptisan kita menyatu dengan penguburan Kristus, sehingga manusia lama kita yang mati itu telah dikubur, dan dengan baptisan kita menyatu dengan kebangkitan Kristus, sehingga kita pun ikut dalam hidup kebangkitan Kristus, kita mendapatkan hidup baru dalam Kristus, tapi itu kita terima dalam bentuk benih. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah Yaitu melalui baptisan tadi yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, ya, sebab benih ilahi tetap ada dalam benih dia. ilahi tetap ada dalam dia. Karena itu masih berwujud benih, maka itu perlu diolah, perlu dikerjakan. Rahmat keselamatan yang diberi secara cuma-cuma itu perlu diolah. Ya. Dan tujuan akhirnya adalah agar benih ilahi ini tumbuh menjadi energi ilahi yang bekerja, yang membuat kita ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, jadi dari benih ilahi, setelah itu diolah dengan kehidupan yang konsisten, dengan hidup doa, dengan hidup kekudusan, akhirnya kita akan ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Terus yang sudah masuk dalam keselamatan ini dan jatuh, tidak mau balik dan bertobat, itu dibilang apa ya? Ya dibilang murtad. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya, ini orang yang telah masuk dalam keselamatan maksudnya. Terus? Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Ya, jadi itu namanya murtad. Bukan keselamatannya yang hilang, kan keselamatan masih Kristus, masih tetap ada. Orangnya yang murtad dari keselamatan yang tetap ada itu. Murtad itu harusnya memisahkan diri, membelakangi gitu ya. Terus, jadi tidak mungkin dibilang orang yang hilang keselamatan. Yang bisa diselamatkan, keselamatan bisa hilang oleh denominasi Kristen yang lain. Ya, terutama di dalam denominasi yang Calvinis, karena mereka percaya pada keselamatan itu bersifat legalistik. Yaitu karena manusia itu bejat total, tidak bisa memilih, tidak bisa beriman. Maka kalau mereka harus diselamatkan itu bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena sudah dipredestinasi oleh Allah. Allah telah memilih orang yang siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Sehingga ada orang yang memang dipilih untuk selamat, ada orang yang dipilih untuk tidak, yang iman ortodoks tidak mengikuti pemikiran yang demikian, karena dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 4, 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi tidak ada orang yang dipilih atau orang yang dibuang. Nah, kalau sampai orang itu tidak diselamatkan dan tidak terpilih karena dia salah menggunakan keputusannya untuk tidak percaya pada Kristus. Kita baca juga di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya,
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kalau dia menghendaki jangan ada yang binasa, nggak mungkinlah dia sendiri yang akan memasukkan orang ke dalam neraka tanpa sebab gitu ya. Hanya karena keputusan dia sendiri. Nah, padahal keputusan kehendaknya adalah semua orang selamat. Nah, dari ajaran ini, karena orang sudah diberi destinasi, maka kalau orang ini sudah memang ditakdirkan Tuhan untuk selamat, ketika ada panggilan untuk percaya pada Kristus, mereka tidak bisa menolak. Maka akhirnya inilah yang disebut sebagai kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Irresistible grace. Ya. Nah, pemilihan ini bukan karena ada apa-apa dari pihak orangnya. Itu semata-mata kehendak Allah, keputusan Allah untuk menyelamatkan orang ini dan untuk tidak menyelamatkan orang itu. Jadi pemilihan itu pemilihan yang tanpa syarat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut unconditional election. Ya. Dan itulah yang dalam teologi Calvinisme diringkas menjadi akronim TULIP. T itu total di profeti, artinya manusia itu bejat total. U itu unconditional election, artinya kalau Allah memilih orang untuk diselamatkan itu tanpa syarat apa-apa. Itu semata-mata dari kehendak Allah. L, limited atonement, penebusan yang terbatas. Jadi penebusan Kristus itu meskipun pada dasarnya untuk semua manusia, tetapi dalam faktanya yang dapat mendapatkan karunia dari penebusan itu hanya orang-orang yang sudah dipilih tadi. Maka penebusannya itu sifatnya terbatas, hanya orang-orang pilihan tadi. Makanya limited atonement. L. I itu dari kata irresistible grace. Kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Jadi kalau orang itu memang sudah dipilih oleh Allah tanpa syarat, lalu mendapat panggilan untuk percaya, orang itu mau tidak mau akan percaya. Jadi tidak akan dapat menolak itu. I. Ya. Lalu P. P itu adalah perseverance of the saints. Jadi kebertahanan orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang telah dipilih tadi, akan tetap bertahan karena sudah ditetapkan Allah untuk selamat, jadi tidak mungkin akan kehilangan keselamatan itu, yang dengan kata lain sekali selamat tetap selamat. Jadi istilah keselamatan bisa hilang itu karena pemahaman tentang keselamatan itu sifatnya sifat legal. Ya, kalau sudah orang keluar dari penjara, terus diketok palu di pengadilan, dor kamu bebas, ya enggak bisa dia masuk penjara lagi gitu kan. Ya, karena modelnya model begitu. Nah, kita iman ortodoks kita tidak mengikuti ajaran itu. Karena apa? Keselamatan itu adalah panunggalan dengan Kristus. Bukan sekedar prinsip legal, prinsip hukum seperti itu. Ya. Jadi kalau mereka yang sudah manunggal dengan Kristus, dan sejauh dia tetap dalam panunggalan itu, sejauh dia tetap beriman, ya dia akan mencapai tujuan keselamatan tadi, yaitu apa? Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, yang itu di dalam gereja ortodoks disebut sebagai teosis. Lalu dilanjutkan pertanyaannya, jadi tidak mungkin dibilang orang yang kehilangan keselamatan, yang bisa disimpulkan keselamatan bisa hilang oleh denominasi Kristen. Yaitu karena bahasanya beda,
prinsip pemikirannya beda. Ya. Kalau bilang keselamatan jadi rancu bagi kita yang ortodoks. Kalau bilang keselamatan bisa hilang, jadi rancu bagi kita yang ortodoks. Dan kalau bilang tidak diselamatkan, jadi seperti orang yang sudah ditetapkan atau predestinasi ke ajaran gereja Calvin. Ya memang bukan begitu. Keselamatan dalam gereja ortodoks itu adalah merupakan relasi, panunggalan, dan penyatuan, bukan ketetapan hukum. Ya, saya kira itu Romo Michael yang bisa saya jawab. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.